Shalom, selamat bertemu kembali lagi. Saya Mary Antonini dan pada sabat ini kita akan mendengar bacaan misi sabat ke-8 yang bertarikh 22 Ogos. Bapa untuk satu keluarga yang diceritakan oleh Tranquilla Fascinadono yang berumur 34 tahun dari Guinea. Pintu masuk ke rumah dibuka. Jadi saya berjalan ke halaman. Seorang lelaki dan wanita sedang berbual berada di depan. Dan dua orang budak lelaki sedang bermain berdekatan. "Selamat pagi, saudara dan saudari," kataku sambil tersenyum. "Nama saya Tranquilla. Saya sangat gembira dapat bertemu dengan Anda." Saya pergi ke anak-anak. Melihat seorang budak lelaki usia sekolah, saya bertanya, "Bagaimana sekolah? Apa yang Anda pelajari hari ini?" Kanak-kanak itu tersenyum dan mula membaca ABC. "Anak-anak Anda pintar," saya memberitahu ibu bapak. Ibu bapak berehat apabila mereka melihat bahwa saya menghargai anak-anak mereka. Saya bertanya, "Nama mereka?" "Nama saya Maimuna," kata wanita itu. "Saya Alfa," kata suaminya. "Saya mengeluarkan risalah yang berjudul Cinta Tuhan untuk Manusia. Ini adalah berita baik," kataku. Menyerahkan brosur itu kepada Maimuna, ini adalah firman Tuhan. Dia melirik brosur itu dan berkata, "Jangan berikan pada suami saya." "Tidak, saya tidak boleh membaca," kata Alfa. "Berikanlah kepada istriku," berbalik kepada Maimuna. "Baca ini untuk saya." Dia melempar ke tanah dan masuk ke dalam rumah untuk mengerjakan solat malamnya. Saya bertanya kepada Alfa jika dia mempunyai permintaan doa, dan ketika kami bercakap, Maimuna kembali dengan permintaan agar saya mendoakan kesehatannya. Saya menyadari bahwa tidak ada yang mahu membaca risalah karena nama Yesus ditulis dalam teks kecil di sampulnya. Bagi orang yang tidak beragama Kristen, bahkan membaca sesuatu yang mengatakan nama Yesus adalah dosa. Melihat bahwa mereka tidak berminat, saya meninggalkan rumah, tetapi bertekad untuk berdoa dan berpuasa untuk mereka. Sebaik saja saya keluar dari pintu pagar, saya menulis nama mereka selembar kertas dan letakkan di Alkitab selama 3 hari. Selama 3 hari, saya tidak minum atau makan pada siang hari. Pada waktu malam, saya makan makanan ringan seperti pisang, jeruk, dan bubur nasi. Saya tidak mempunyai banyak masa untuk mendoakan pasangan itu pada waktu siang, karena saya sibuk memberi pelajaran Alkitab dan buat kenalan baru sebagai pelapor misi global. Oleh itu, saya meminta Tuhan untuk membangunkan saya pada waktu malam. Selama 3 malam, Tuhan membangunkan saya di tengah malam. 1 kali pada waktu pagi dan 4 kali pada waktu petang. Terima kasih Tuhan karena mengizinkan saya bertemu keluarga ini. Saya berdoa. Saya ingin kehendak-Mu dinyatakan kepada mereka. Saya ingin Engkau mengunjunginya sebelum 3 hari ini berakhir. 3 hari berakhir pada hari Sabat. Saya memutuskan untuk melawat Alfa dan Maimuna selepas kebaktian gereja. Dan saya berdoa sebelum meninggalkan rumah, saya tidak berusaha untuk menukar keluarga ini. Roh Kudus ada bersama saya semasa saya melawat mereka. Semasa sekolah Sabat, saya merasakan dorongan untuk segera mengunjungi keluarga dengan harapan mereka masih pulang pada hari itu. Maimuna menyambut saya dengan penuh semangat dan mengatakan bahwa dia adalah anaknya. Dia meminta saya untuk mendoakan yang jatuh sakit. Saya berdoa. Pada malam itu, saya kembali ke rumah mereka untuk bertanya mengenai kanak-kanak itu. Dia di sana bermain dengan rakan-rakannya. Kata Maimuna sambil menunjukkan
Saya sangat gembira dengan apa yang telah Anda lakukan. Saya meminta Maimunah memanggil anak itu agar Anda dapat berdoa bersama. Melihat tangan Yesus dalam masalah ini, saya berani menyebut namanya. Yesuslah yang menyembuhkan anak, kataku. Jadi, kita akan berdoa dalam nama Yesus. Menundukkan kepala, saya berdoa, terima kasih Tuhan, karena Engkau berhak mendapat penghormatan dan kemuliaan, karena melaluimu mujizat ini telah terjadi. Terima kasih karena menyembuhkan Anthony. Dalam nama Yesus dari Nazaret, sembuh setelah saya berdoa untuknya. Amin. Sebulan kemudian, Alfa dan Maimunah datang ke gereja. Alfa segera berhenti menghadirinya dan dia memukul istrinya setiap malam karena berjauhan itu tidak menghalangnya. Dan dia berkata kepada saya, tolong ajar saya Bible, saya mau belajar Alkitab. Kami mula belajar Alkitab. Setelah beberapa lama, dia mula membaca Alkitab sendiri dan mengumumkan itu Yesus dan saya selamanya. Dia memberikan hatinya kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus. Alfa masih mengalahkannya, tetapi Maimunah telah mendapat kekuatan dalam Matius 10 ayat 37, di mana Yesus berkata, barang siapa mengasihi ayah atau ibu lebih daripada aku, tidak layak saya. Dan barang siapa mengasihi anak lelaki atau anak perempuan daripada aku, dia tidak layak untuk aku. Dia dan saya berpuasa dan berdoa untuk Alfa. Saya sangat gembira dia mengasihi Yesus. Sukacita sejati dapat menunjukkan kebenaran kepada orang-orang dan melihat mereka melakukannya. Saudara dan saudari, dalam cerita tersebut kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat kekuatan. Melalui bantuan Roh Kudus, sesuatu yang kita inginkan akan berlaku mengikut kehendak Tuhan. Terima kasih saudara dan saudari karena setia mengikuti bacaan misi kita setiap Sabat. Anda boleh subscribe, like, dan share kepada sesiapa sahaja. Mari kita menginjil, mari kita menyebarkan firman Tuhan. Shalom dan semoga kita bertemu kembali. Tuhan memberkati.